Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen kalian dan juga teman-teman. Dan pada siang hari ini saya mau ngasih ulasan terhadap bagaimana kondisi dari kegagalan bisnis e-commerce di JDID ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zemzami. Saya dari MJ 607 di mata kuliah Studi Kelautan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan terkait dari kegagalan bisnis e-commerce di JDID ini. Baik, kita langsung saja. Adapun di agenda pembahasannya yaitu ada profil dan latar belakang JDID, lalu yang kedua ada kronologi penutupan layanan, yang ketiga kerangka 7 aspek studi kelayakan bisnis, lalu yang keempat analisis aspek pasar, teknis, manajemen, dan juga SDM. Lalu yang kelima ada analisis aspek keuangan, hukum, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang keenam ada akar masalah kegagalan. Yang ketujuh rekomendasi strategis. Yang kedelapan ada kesimpulan. Baik, untuk profil singkat di sini, nah itu untuk perusahaan ini patungan lintas negara, yaitu dari yang pertama sini ada joint venture antara JDI.com Tiongkok dan Provident Capital Indonesia. Lalu mulai berjalan di Indonesia ini sejak November dari tahun 2015. Nah, untuk model bisnisnya sendiri dia menggunakan e-commerce B2C dengan gudang dan juga armada logistik, punya JDI sendiri seperti JDI Warehouse dan juga JDI Express. Nah, sempat masuk dari 10 besar platform e-commerce dengan traffic tertinggi ya, dan di Indonesia atau disebut data iPrice. Nah, bersaing head to head dengan Big Five seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Nah, lalu di bagian kanan ini ada beberapa penjelasan, yaitu di tahun 2015 ini adalah tahun awalnya berjalan di Indonesia, lalu di tanggal 31 Maret 2023 itu tanggal resminya tutup permanen, lalu kurang lebih 30% karyawan ini di PHK sebelum terjadinya bangkrut. Kita lanjut. Nah, untuk kronologis dari jalan menujunya penutupan permanen, lalu di akhir 2022 ini mulai PHK bertahap kurang lebih 200 karyawan atau kurang lebih 30% dari total tenaga kerja di tengah kerugian berjalan yang besar. Lalu di tanggal 22 Januari 2023 sendiri, layanan logistik JDL Express ini dinonaktifkan menjadi tahap pertama penutupan. Nah, yang dimana jadi JDL Express ini sudah tidak beroperasi lagi dan itu sudah menjadi tahap pertamanya penutupan. Nah, lalu di tanggal 30 Januari 2023, JDID mengumumkan penutupan seluruh layanan per 31 Maret di tahun 2023. Nah, jadi JDID ini menutup seluruh layanan ini dari tanggal 31 Maret 2023. Nah, lalu di tanggal 15 Februari 2023 sendiri, JDID ini berhenti menerima pesanan baru atau clearance sales besar-besaran digelar dengan diskon hingga 99%. Lalu di akhir Maret ini, di tanggal 31 Maret 2003, seluruh kegiatan dan pelayanan diberhentikan secara permanen. Kita lanjut. Di sini ada kerangka analisis seperti 7 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama pasar dan pemasaran, 2 teknis dan operasi, 3 manajemen SDM, keempat keuangan, kelima hukum, ekonomi, dan terakhir yang ketujuh adalah lingkungan. Dari aspek pemasaran yaitu terlambatnya masuk dibanding pionir seperti Tokopedia dan Bukalapak di tahun 2009 sampai dengan 2010, sehingga kurangnya dalam membangun brand equity dan loyalitas pengguna awal. Nah, kedua ini positioning kurang tajam di tengah persaingan bakar uang atau cash burn, seperti kita melawan Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia yang jauh lebih unggul dan dalam subsidi dan promosi. Yang ketiga ini ada perubahan perilaku pelanggan ke sosial e-commerce dan live shopping seperti TikTok Shop atau tidak diantisipasi dan diakomodasi oleh JDID. Yang terakhir ini ada riset pasar dari JDID sendiri itu di awal kurang mendalam dalam menangkap sensitivitas harga dan preferensi belanja lokal konsumen Indonesia. Lalu dari teknis dan operasi sendiri, model bisnis heavy asset ini mempunyai gudang dan armada logistik sendiri yaitu JDL Express, sehingga menanggung capex dan opex jauh lebih besar dibanding model marketplace asset light. Nah,
skala operasi ini tidak pernah mencapai economy of scale karena target pasar relatif lebih kecil atau kita sebutnya skala dari ekonomi. Nah, kurangnya cepat mengadopsi teknologi yang menjadi tren, yaitu algoritma, rekomendasi, personalisasi, dan fitur live e-commerce. Nah, yang terakhir ini ada efisiensi rantai pasok yang sangat kurang kompetitif dibanding pemain yang lebih fokus pada kebutuhan logistik pihak ketiga yang fleksibel. Lalu dari manajemen dan SDM sendiri, keputusan strategis utama dikendalikan oleh induk perusahaan di JDM.com Tiongkok sehingga manajemen lokal mempunyai otonomi terbatas dalam merespon dinamika pasar Indonesia. PHK ini bertahap terhadap kurang lebih 200 karyawan atau sekitar kurang lebih 30% dari total pegawai sebelum terjadinya penutupan resmi dan mengindikasikan tenaga finansial dan penurunan modal kerja. Lalu yang ketiga ini ada pivot fokus global jadi.com ke pembangunan jaringan rantai pasok dan logistik lintas negara, mengalihkan sumber daya dan perhatian dari unit bisnis Indonesia. Yang terakhir ada kurangnya rancangan sukses kontingensi bagi tim lokal saat arah strategis grup berubah. Lalu dari aspek keuangan sendiri, kerugian operasional membesar sejak akhir 2022 hasil dari model bakar modal tanpa jalur yang resmi ya. Lalu kedua struktur biaya yang mahal akibat kepemilikan logistik sendiri ditambah subsidi promosi yang menggerus margin. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada pendanaan induk perusahaan bisnis di perusahaan jadi.com dan provider capital yang akhirnya dialihkan ke prioritas bisnis lain. Tidak ada evaluasi secara kelayakan finansial berkelanjutan atau proyek arus kas dan titik impas atau BP yang realistis di tengah landscape persaingan predatory pricing. Lalu di sini analisis aspek ke-5-7 ini ada hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari hukum sendiri yaitu kewajiban pesangon dan juga hak karyawan yang terkena PHK. Yang kedua penyelesaian kontrak dengan seller atau mitra dan kewajiban pengajuan konsumen saat exit. Lalu ada ekonomi sosial, hilangnya lapangan kerja bagi ratusan karyawan dan dampak ke mitra UMKM seller yang bergantung pada platform. Lalu erosi kepercayaan konsumen terhadap keberlangsungan layanan e-commerce. Nah, dari lingkungan sendiri, aset gudang dan armada logistik yang menjadi idle mangkrak pasca penutupan. Perlunya juga proses exit yang tertata agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya. Nah, dari akar masalah kegagalan sendiri ada itu studi kelayakan terjadinya kurang waspadai intensitas persaingan bakar uang dan ketepatan waktu pasar uang atau timing. Yaitu keduanya ada model bisnis heavy asset atau logistik sendiri tidak sepadan dengan skala pangsa pasar yang berhasil dikuasai. Kurangnya inovasi mengikuti pergeseran tren belanja atau seperti dengan sosial dalam e-commerce. Nah, terakhir ini ada standarisasi pengambilan keputusan strategis di induk perusahaan mengurangi kelincahan lokal. Jadi kesimpulan intinya itu adalah kombinasi lemahnya aspek pasar dan aspek keuangan diperparah struktur operasi yang berat dan manajemen tersentralisasi yaitu menjadi akar utama kegagalan dari JDID. Lalu untuk rekomendasi strategis ini agar kondisinya serupa dan tidak terulang, yang pertama itu ada pasar, gimana dengan meriset pasar secara detail dan validasi produk market fit sebelum entry atau bangun diferensiasi nyata bukan sekedar mengikuti perang harga. Yang kedua ada keuangan, susun proyeksi arus kas dan titik impas atau BP yang realistis, terapkan disiplin, bakar modal dan siapkan strategi pivot sejak awal. Lalu yang ketiga ada operasi, mulai dengan model asset light, lakukan scale up bertahap sesuai pangsa pasar yang tervalidasi, bukan investasi infrastruktur besar di muka. Lalu dari manajemen sendiri yaitu memberikan otonomi memadai kepada manajemen lokal agar bisa merespons cepat gitu perubahan tren dan perilaku konsumen. Lalu memonitoring itu atau memantau. Jadikan studi kelayakan ini sebagai proses berkelanjutan atau visibility review berkala, bukan hanya syarat administratif di awal usaha. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, kelayakan bisnis ini adalah proses bukan titik akhir. Nah, kegagalan JDID sendiri bukan hanya disebabkan faktor tunggal, melainkan akumulasi kelemahan di berbagai aspek studi kelayakan bisnis, terutama pasar dan keuangan. Studi kelayakan bisnis ini seharusnya itu sebagai fungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang hidup berkelanjutan, bukan hanya sekedar dokumen di awal pendiri usaha. Lalu bagi startup dan franchise lain, pelajaran utamanya adalah kelayakan bisnis ini perlu dievaluasi ulang secara berkala atau secara rutin seiring perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen. Jadi dari ulasan saya sendiri, JDID ini sebenarnya sudah bagus. Akan tetapi permasalahannya adalah si JDID ini tidak mengevaluasi secara rutin dan juga kurangnya riset pasar terlebih dahulu di awal. Maka pada saat si JDI ini awal mulanya dibikin, dia tidak meriset. Akan tetapi
dia langsung membuatnya tanpa melihat bagaimana target pasar itu terjadi. Maka dari itu, kalau dari saya sendiri adalah sebelum kamu membuat usaha, kamu harus riset dulu seperti target pasarnya siapa, lalu konsumennya siapa, lalu produk apa yang akan kamu jual. Itu. Nah, mungkin terakhir ada referensi beberapa saya ambil dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dari ulasan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.